Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mepresentasikan ujian tengah semester. Nama saya Tika Novitasari, NIM saya 2892150305. Mata kuliah Manajemen Operasional. Dosen pengampu Bapak Hendra Premadi. Strategi operasi. Perencanaan suatu barang dan jasa. Kualitas perancangan, proses pemilihan lokasi, perancangan tata letak sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan. Berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Visi, suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Misi, tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi, serta konsep dalam menjalankan perusahaan, di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Contoh, Hard Rock Cafe. Misi, menyebarkan jiwa rock and roll dengan menyajikan hiburan dan makan istimewa. Berjanji menjadi anggota masyarakat yang berpengaruh, menyumbangkan dan menawarkan kepada keluarga hard rock lingkungan kerja yang menyenangkan, sehat, serta terpelihara dengan tetap menjamin keberhasilan jangka panjang. Strategi, rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, serta menghindari kelemahan, sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi tercapai tujuan keseluruhan. SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunities, Threats, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Misi, rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi alasan dan keberadaan organisasi tersebut. Misi, latar belakang keberadaan organisasi. Contoh, misi Circle K, memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa berbagai tempat. Kedua, American Red Cross, meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan membantu orang-orang mencegah, siap siaga, dan mengurai keadaan darurat. Strategi, rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi bisnis dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu diferensiasi berbeda, lebih baik, biaya lebih murah, kualitas STD, fokus delivery lebih cepat. Tugas manajer operasi atau produksi menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Diferensiasi, cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerimanya sebagai nilai tambah. Launch cost, mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Quick response, seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat, fleksibel, memenuhi perubahan yang terjadi di pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan, dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. Pengembangan dan penerapan strategi suatu perusahaan yaitu berusaha untuk memahami permasalahan yang timbul dalam mengembangkan strategi yang efektif, mengevaluasi suatu kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan perusahaan tersebut. Hal ini dikenal juga sebagai analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki
Pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Alasan yang mendasari perusahaan menjadi global dalam kondisi yang harus atau terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Ada berbagai alasan kuat yang mendasari perusahaan menjadi global. Di antaranya adalah sebagai berikut. Efisiensi biaya. Banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi sebagai biaya antara lain dengan A. Pemeliharaan atau pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah, dan ke B. Pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan, dan kedua, perbaikan manajemen rantai pasokan dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengolahan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Ketiga, pemberian produk yang lebih baik karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Pengertian perusahaan yang beroperasi secara global. 1. Bisnis internasional. International business, yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional, contoh Harley Davidson. Dan kedua, perusahaan multinasional atau multinational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari suatu negara. Contoh, The Boys Shop. 3. Perusahaan transnasional atau transnational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengolahan di tiap negara secara independen, contoh Nestle. 4. Organisasi global, global organization, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas, contoh Hermes. Pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global yaitu ada 1. Desain produk global. Harus selalu diingat bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Dan kedua, desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengolahan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Ketiga, analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, di antaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah produk terampil, teknologi, stabilitas pemerintah, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan kesediaan sarana jalan. Keempat, dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses, misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, budaya korupsi. Mengolah operasi jasa di dunia global, yaitu 1. Menentukan apakah orang mampu fasilitas mencukupi untuk menjaga ekstensi jasa yang diberikan, dan kedua, mengidentifikasikan pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah, dan ketiga, menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Latihan perencanaan operasi. 1. Perencanaan korporasi. Visi: menjadi perusahaan pembuat sepatu kulit ular kelas dunia terbesar di Indonesia. Misi: 1. Pengembangan bisnis ekspor sepatu kulit ular dari hulu ke hilir, dimulai dari penangkapan atau penangkaran ular sampai ekspor sepatu kulit ular kelas dunia ke mancanegara. Kedua,
Keputusan pelanggan dituangkan melalui desain sepatu kulit ular yang unik, eksotis, dan penuh kemewahan. Dan ketiga, melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Dan menomorsatukan pelanggan adalah kepuasan kami. Tujuan strategis 1. Meningkatkan keuntungan bersih perusahaan sebesar 10% per tahun selama 5 tahun ke depan, dimulai dari akhir Desember 2008. Nomor 2. Selama 3 tahun ke depan, pangsa pasar domestik meningkat menjadi 75% dari keseluruhan total pangsa pasar sepatu kulit ular kualitas internasional. Dan ketiga, menurunkan cacat produksi menjadi 2% dari total produksi per tahun dimulai akhir Desember 2008. Rencana kerja 1. Membeli indukan ular berkualitas tinggi ke pemasok ular di Kalimantan Barat. Dan kedua, membangun tempat pengangkaran dan beberapa sumber pendukung. Ketiga, mencari pembeli dari mancanegara dengan mengikuti pameran-pameran internasional. Dan keempat, mengikuti pelatihan meningkatkan kinerja SDM dalam memproduksi, terutama mendesain sepatu berkualitas internasional. Ketiga, analisa lokasi fasilitas global menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah produk terampil, teknologi, stabilitas pemerintah, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan kesediaan sarana jalan. Keempat, dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses. Misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, budaya korupsi.